Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen, kembali lagi dalam Tausiah Harian Ramadan bersama saya Afalia Tagifari dan juga Ustadz Fazrul. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Diva sehat? Sehat juga Ustadz. Alhamdulillah. Pemirsa Oksigen, mudah-mudahan juga sehat semua ya di rumah. Nah, di episode kali ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang mungkin lekat banget ya sama kehidupan kita sehari-hari Ustadz. Yaitu tentang cara agar terhindar dan terlepas dari hutang. Nah, Ustadz, kita mungkin langsung bisa mulai nih tausiahnya biar teman-teman setelah ini bisa langsung nanya semua. Baik, insyaallah. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sahabat Oksigen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan serta kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sehingga kita mendapatkan status derajat al-muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala itu Ar-Razzaq. Dalam salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki yang namanya Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Salah satu nama indahnya Allah Subhanahu wa taala dalam Asmaul Husna yaitu Ar-Razzaq, yang Maha memberi rezeki kepada kita. Bahkan Allah mengatakan di surah Hud, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidaklah setiap makhluk yang Allah ciptakan di muka bumi ini kecuali Allah jamin rezekinya. Maka rezeki yang ada di muka bumi ini Allah telah jamin kepada kita semua, kepada hamba-hambanya. Maka seharusnya sebagai orang yang beriman dan bertakwa tidak usah khawatir dan tidak usah takut akan rezeki. Bahkan rezeki kita itu sudah dicatat sebelum kita ada di muka bumi ini. Ya, rezeki, ajal, jodoh, takdir baik dan buruk itu sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari semua ini kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki. Termasuk juga ketika kita dalam keadaan sempit, ketika kita dalam keadaan butuh, maka tentu kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah lah yang mencukupkan segala rezeki kita. Tetapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita banyak kehidupan, termasuk di dalamnya bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita salah satu muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu utang piutang. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-281 itu ada ayat yang sangat panjang. Ya, ayat ini satu halaman penuh dan dia hanya berbicara tentang apa? Utang piutang. Maka Islam sangat konsentrasi sekali terkait masalah hal muamalah. Bahkan dalam satu ayat itu dituliskan satu halaman terkait penjelasan utang piutang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah ada yang namanya uswah, suri tauladan. Apakah Rasulullah SAW pernah berhutang? Pernah. Tetapi kehidupan Rasulullah begitu sederhana. Umar bin Khattab sampai menangis melihat keadaan Rasulullah tidur di atas alas dipan yang begitu sederhana, makanan di atas mejanya hanyalah kurma dan air. Begitu kehidupan Rasulullah. Tetapi meskipun sederhananya kehidupan Rasulullah, Rasulullah masih pernah berhutang oleh salah seorang yang bernama Zaid bin San'ah. Nah, Zaid ini adalah salah seorang orang yang dimintai oleh Rasulullah SAW uang untuk dia pinjam. Maka Rasulullah pernah berhutang dan pernah melakukan utang piutang, tetapi bukan menjadi tradisi atau kebiasaan Rasulullah SAW. Ini menandakan bahwasanya boleh kita melakukan utang piutang sesuai dengan hajat dan kebutuhan kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ustadz ya. Jadi teman-teman, itu dia gambaran atas episode kita kali ini mengenai hutang piutang nih. Mungkin teman-teman udah nggak sabar ya untuk bertanya mengenai hutang piutang ini, tapi tahan dulu karena kita akan jeda setelah yang berikut ini.
Alhamdulillah, kembali lagi dalam Tausiah Harian Ramadan bersama saya Afelia Tagifari dan juga Ustadz Fazrul. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan nih mengenai hutang piutang dalam Islam. Salah satunya, mengapa sih kita sebagai muslim harus menghindari diri dari hutang piutang? Walaupun tadi Ustadz sudah menyinggung bahwa Rasulullah SAW pun juga pernah ya berhutang. Apa sama halnya dengan memberikan pinjaman? Iya. Jadi sebagai orang yang beriman, hendaklah kita tidak mudah atau menggampangkan utang piutang. Karena ada hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, la tukhifu anfusakum ba'da amniha. Jangan engkau meneror diri kamu setelah kamu berada dalam kondisi aman. Sahabat bertanya, wa madzaka ya Rasulullah? Apa itu? Ad-dainu, utang. Utang ini sebab ya permasalahan hidup. Yang dekat jadi jauh, ya, yang tadinya baik-baik jadi berantem karena utang. Maka ketika kita tidak butuh untuk berutang, maka jangan. Karena kata Rasulullah, ini sebab kita menyusahkan diri kita. Meskipun utang itu boleh, tetapi tidak boleh kita menggampangkan utang piutang. Maka apa yang bisa kita kerjakan untuk menghindari ini semua? Yang pertama tentu kita usaha bekerja. Ya, menghidupi kehidupan kita dengan harta yang halal. Dan yang kedua, tidak mengikuti hawa nafsu. Ya. Karena hawa nafsu inilah sebab utama kenapa manusia ingin berutang. Rasulullah berutang bukan karena kemewahan hidup, tapi Rasulullah berutang untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya. Jadi selama itu kebutuhan hajat hidup kita, dan memang kita butuh, maka tidak mengapa kita melakukan utang. Tetapi ingat, utang itu harus dicatat dengan baik-baik. Harus ada saksi, betul. Karena ayatnya di surah Al-Baqarah ayat 281 itu sangat jelas. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin. Kalau kalian meminjam uang, ya, ila ajalin musamma, sampai waktu tertentu, falyaktub. Nah, hendak menulis. Bainakum katibun bil adl. Di antara kalian yang memiliki sifat adil, menulis. Ya, agar apa? Nanti ketika ditagih nggak sok lupa, ketika diminta ya nggak lupa, atau nggak protes dan lain sebagainya. Betul. Nah, ada yang aku penasaran dari diri aku sendiri nih Ustadz ya, pertanyaannya berarti kalau misalnya hutang piutang itu diperbolehkan, berarti yang tidak diperbolehkan tuh seperti apa sih hutang piutangnya? Iya, ada kaidah dalam fikih, kullu qardin jara bihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap utang piutang yang dibaliknya ada manfaat yang didapatkan, itu adalah riba. Jadi utang piutang model riba yang tidak dibolehkan. Apa itu? Kita minjam kepada seseorang, ya, dan kita memberikan tenggat waktu. Kalau tidak bisa bayar, ada bunganya. Ada selisihnya, ya? Dia mengambil selisih di situ. Saya minjam 10.000, saya balikkan 20.000. Kenapa? Karena saya tidak bisa bayar tepat waktu. Nah, jadi dia mengambil manfaat dari hasil utang piutang, dan ini yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Jadi setiap utang piutang dibaliknya ada manfaat yang diperoleh oleh siapa? Yang memberikan utang, maka itu adalah riba. Maka itu yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah. Betul. Oke, seperti itu pemirsa Oksigen. Jadi nggak boleh nih ya kita minjemin 1.000 tapi balikinnya 3.000 ya? Iya, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Iya, oke pemirsa Oksigen. Karena utang piutang itu adalah ta'awun, saling membantu sebenarnya. Saling membantu konsepnya nih. Iya, bukan untuk mengambil keuntungan dari kesusahan orang gitu ya. Betul sekali. Oke, baik. Pemirsa Oksigen nih selanjutnya. Bagaimana cara kita membersihkan diri dari hutang piutang, Ustadz, dan menghindari agar hal tersebut tidak diulang kembali? Jadi maksudnya agar tidak menjadi budaya seperti itu, Ustadz. Iya, yang pertama jangan ikuti hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini yang selalu meminta kita ya hidup di luar batas kemampuan kita. Ya. Nah, karena dengan itulah manusia berutang. Ya. Apa? Dorongan hawa nafsu. Ya. Maka ketika kita tidak mengikuti hawa nafsu, kita akan hidup dengan tenang. Ya. Kita tidak akan merasa kesusahan jika memang kita hidup tanpa rumah, masih bisa ngontrak, tanpa mobil, masih ada transportasi, tanpa alat-alat yang mewah, masih ada yang bisa kita gunakan. Jadi hawa nafsu inilah yang membawa kita membiasakan diri untuk berutang, membeli sesuatu yang tidak kita mampu untuk membelinya, atau yang memang bukan kebutuhan hajat hidup kita. Makanya Islam mengajarkan kita itu hidup ya dengan seimbang, wala tusrifu. Jangan gitu ya, jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makan minum jangan berlebihan, termasuk berpakaian, menjalani kehidupan secukupnya saja. Nah, dengan itu insya Allah kita akan terlepas dari yang namanya
utang piutang. Masya Allah, berarti Iya. Islam itu memang mengajarkan kedamaian dalam Kedam- hidup ya betul Ustadz ya. sekali. Oke. Jadi kalau yang mau utang boleh, tetapi memang itu adalah hajat hidup kita. Iya. Kita butuh makan, nggak punya uang dan lain sebagainya, kita pinjam. Iya. Kita butuh sesuatu untuk bayar sekolah anak atau yang lain sebagainya, kita pinjam, tidak mengapa. Asal memang hajat kehidupan kita. Yang dengan itu kita nggak bisa hidup. Betul. Kalau tanpa itu kita bisa hidup, no utang. Iya, berarti nggak ada utang kalau itu ya. Iya. Oke nih Ustadz, selanjutnya lagi, bagaimana dengan bank-bank umum yang bukan syariah gitu Ustadz? Apa hukumnya membayar aset dalam hidup kita dengan kredit termaksud riba? Iya, jadi sebenarnya bank itu secara umum kan boleh, tidak ada mengapa. Iya. Atau tidak ada masalah dalam bank itu. Yang disalahkan itu adalah praktek yang ada di dalamnya. Termasuk sistem riba tadi, utang Iya. piutang dengan sistem bunga, ya, yang mendatangkan manfaat dan lain sebagainya, itu yang menjadi ya permasalahan dalam setiap perbankan. Iya. Tidak lepas juga dari bank syariat. Maka setiap bank itu harus kita lihat akad apa yang kita lakukan di situ. Iya. Ya, apakah kita akadnya simpan meminjam saja, atau kita investasi, atau kita deposito dan lain sebagainya. Jadi harus kita melihat semua akad apa yang kita lakukan dengan bank tersebut sehingga kita tidak masuk dalam praktek yang tidak dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun aset-aset yang kita bayar melalui kredit, ya tentu itu adalah sebuah ya riba, karena kita tahu kredit itu pasti ada ribanya. Kalau ada kredit yang tidak ada ribanya, tidak mengapa, karena kredit itu Iya. asalnya boleh. Boleh. Bayar sesuatu, Rasulullah pernah berkredit, membayar sesuatu dengan nyicil ya, atau bertahap, berangsur, boleh. Yang tidak boleh adalah kredit yang dibaliknya ada sebuah sistem riba yang mendatangkan manfaat. Itu yang tidak dibolehkan oleh agama. Berarti kembali pada pertanyaan kedua tadi Betul ya Ustadz. sekali. Oke. Selanjutnya nih Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir ya dari teman-teman nih. Dampak negatifnya saat kita banyak berhutang itu Ustadz ya. Mungkin selain tidak tenang tuh apa sih Ustadz? Iya. Jadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Siapa yang banyak utangnya nih, ya, dan yang pemberi utang agar meringankan. Karena orang yang biasanya banyak utangnya itu depresi, pusing. Betul Ustadz. Ya, karena kepikiran, jadi hidupnya itu kepikiran, aduh cicilan ini lagi, cicilan ini lagi, cicilan ini. Jadi hidup tidak tenang. Maka ada dalam ayat Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Siapa yang melihat orang yang sedang terlilit utang, hendaklah memudahkan. Ya, wa antasaddaqu khairul lakum. Bahkan kalau perlu, kalau dia betul-betul susah dan tidak bisa lagi membayar utangnya, sedekahkan. Apa yang engkau pinjamkan, biarkan. Khairul lakum, kata Allah, itu lebih baik. Nah, di sinilah konsep Islam sangat mulia, ta'awun, saling bantu membantu. Kalau kita meminjam, kita ada uang untuk mengembalikan, kita segera mengembalikan. Bahkan yang penagih utang diminta oleh Rasulullah SAW menagih utang dengan ifaf. Ifaf itu dengan hormat. Baik orang itu memberi atau tidak memberi utangnya, dia harus tetap menghormati orang tersebut, tidak menghina, tidak mencelahnya. Inilah bentuk dari Islam, itu adalah agama yang mulia. Maka siapa yang memberikan pinjaman utang, hendaklah dengan baik-baik. Yang kedua memberikan tenggat waktu yang lebih ketika memang tidak bisa membayar, atau lebih baik jika dia lapang mensedekahkan apa yang dia pinjamkan, maka itu akan kembali baginya. Seperti itu. Kayak gitu ya pemirsa Oksigen. Jadi jangan sampai nih kita meminjamkan terus udah kayak gitu, ketika ditagih yang lagi minjemnya lebih galak. Iya, gitu. Kayak gitu ya Ustadz ya. Itu yang terjadi biasanya. Maka solusinya adalah kita jauhi hidup-hidup yang berlandaskan hawa nafsu, bukan kebutuhan, tapi keinginan. Lifestyle ini yang membuat hidup kita terkadang ya jatuh dalam perangkap utang. Padahal hidup mudah, yang buat mahal itu adalah gengsinya. Iya, betul. Oke, pemirsa Oksigen, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai episode hutang piutang pada kali ini ya. Jadi intinya kita tuh tidak boleh banyak berhutang dalam konsep dijadikan budaya seperti itu ya Ustadz ya. Betul sekali. Oke, pemirsa Oksigen, karena sudah mendekati waktu berbuka puasa, saya Apelita Gifari dan juga Ustadz Fazrul pamit undur diri. Sampai jumpa di Tausiah Harian Ramadan pada jam dan juga hari yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.